إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المؤمنين رحمكم الله. Sebaik-baiknya orang dalam menempuh kehidupan di dunia ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran memberikan pengarahan kepada kita sekalian agar supaya sifat takwa itu menjadi bekal dalam kehidupan kita sehari-hari, baik selaku individu maupun sebagai anggota masyarakat. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kamu sekalian dalam kehidupan di dunia ini, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Manusia itu adalah makhluk yang demikian dhaif, makhluk yang demikian lemah. Mulai daripada kelahiran seseorang dari rahim ibunya, itu dia tidak bisa apa-apa. Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun." Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kamu sekalian dari rahim ibumu, dan engkau sama sekali tidak mengerti apapun. Allah lah yang akhirnya menjadikan orang itu bisa melihat. Allah lah yang akhirnya bisa menjadikan orang itu bisa berkata dan bisa melakukan segala hal-hal yang dibutuhkan oleh makhluk yang hidup ini. Oleh karena itu kita harus merasa diri kita menjadi makhluk yang lemah, tidak punya daya apa-apa, tidak punya kekuatan apapun. Kekuatan yang ada pada diri kita semuanya itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena kekuatan dari Allah, maka kita sama sekali tidak mempunyai apa-apa. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada satu rekayasa, rekadaya dan kekuatan itu semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal inilah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Imam Nawawi di dalam Risawatul Muamalah, wa an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, thalathun la tudraku bi thalathin, al-ghina bil muna wasyabab bil khitabi was-sihhatu bil adwiyati. Sahabat Abu Bakar pernah berkata, ada 3 hal yang tidak bisa diraih dengan 3 hal yang lainnya. Hal yang pertama adalah al-ghina, artinya kekayaan. La tudraku bil muna,
tidak bisa diraih hanya dengan lamunan-lamunan saja. Orang harus berusaha. Guna apa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kepada manusia itu akal, pikiran, otak? Guna apa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan untuk manusia itu dua tangan? Yang dengan dua tangan itu bisa meraih apapun yang dia inginkan, bisa mengambil berbagai macam barang yang dia inginkan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kepada setiap orang itu dua kaki? Itu merupakan alat transportasi awal bagi setiap makhluk hidup, bagi setiap manusia. Ada tangan, ada otak, ada mata, ada kaki dan sebagainya. Itu adalah dalam rangka untuk agar supaya manusia itu bisa berusaha, agar supaya bisa meraih apa yang dia inginkan untuk menjadi penopang hidupnya itu. Oleh karena itu dalam Islam kita hendaknya kalau seandainya ingin meraih segala sesuatu ya kita harus berusaha. Dan di dunia itu tidak ada sesuatu yang datang begitu saja kecuali harus ada usaha dari manusia. Kecuali kalau seandainya orang itu sudah berada di sorga, maka segala sesuatu yang dia inginkan langsung bisa berada di hadapannya itu. Apakah itu berupa makanan, minuman dan lain sebagainya. Tapi Allah ingin agar supaya manusia itu mempunyai hasrat untuk berusaha. Dan dengan usaha inilah orang itu akan bisa memberikan makanan, nafkah bagi keluarganya. Begitu juga bisa memberikan tataran kehidupan kepada masyarakat. Apabila orang itu bisa memproduk makanan-makanan ataupun minuman-minuman, dan itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam satu hadis bahwa amalan yang paling bagus, makanan yang paling bagus adalah makanan yang hasil daripada jerih payahnya seseorang itu sendiri. Nabi Daud sendiri itu memakan makanan hasil daripada jerih payahnya Nabi Daud sendiri. Ini adalah merupakan salah satu hal yang patut kita renungkan bersama. Tiga hal. Yang pertama itu adalah kekayaan. Kekayaan tidak hanya bisa dengan lamunan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan emas dan perak itu langsung dari langit. Tapi semuanya itu harus ada usaha manusia agar supaya Allah itu pantas untuk memberikan rezeki itu kepada orang yang telah berusaha. Dalam hal ini Allah tidak membeda-bedakan antara orang muslim dengan orang kafir. Mereka yang berusaha di dunia ini sesuai dengan hukum-hukum usaha, maka Allah akan memberikan orang itu. Karena semuanya itu adalah ibadullah. Semuanya itu adalah ciptaan Allah. Allah itu adalah yang maha pemberi rezeki. Allah itu yang memberi. Allah itu Rahman dan Rahim. Allah akan memberikan rezeki kepada siapapun juga, karena semua itu adalah ciptaan Allah, dan Allah adalah Rahman dan Rahim yang sangat bertanggung jawab terhadap kehidupan makhluknya ini. Yang kedua, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, wasyababul khitabi was-sihhati bil adwiyah. Yang kedua itu adalah masa muda. Kalau sudah mulai menua, tidak akan bisa menjadikan dirinya mudah kembali hanya dengan menggunakan semir-semir yang digunakan untuk menyemir rambutnya itu agar supaya menjadi hitam kelam kembali seperti masa-masa muda. Tidak bisa. Nah ini kata sahabat Abu Bakar, semuanya itu tidak bisa terjadi demikian. Perubahan dari satu hal kepada hal yang lain kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah mulai menua, tidak bisa dia itu menjadikan dirinya menjadi muda kembali. Tidak bisa. Semuanya itu yang bisa merubah semuanya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau ada orang yang sakit, was-sihhatu bil adwiyah.
Yang ketiganya, kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq, bahwa yang bisa menyembuhkan penyakit itu bukanlah pil-pil, bukanlah herbal, bukanlah obat-obatan, sama sekali tidak. Tapi kita disuruh oleh Nabi Muhammad SAW untuk berobat. Kalau ada orang yang berobat dalam rangka untuk mendapatkan kesembuhan, janganlah meyakini bahwa obat itu sajalah yang akan bisa menjadikan orang itu menjadi sembuh. Tapi harus meyakini bahwa obat-obatan, pil-pil ataupun obat-obat yang herbal dan lain sebagainya itu adalah hanya merupakan media untuk bisa menjadikan orang itu menjadi sehat kembali. Dan harus yakini bahwa yang bisa menyehatkan seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Ibrahim sendiri di dalam Al-Qur'an Al-Karim sebutkan wa idza maridtu fa huwa yashfi. Dan apabila aku itu sakit, maka Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan menjadikan aku menjadi sehat kembali. Banyak sekali kejadian-kejadian hanya dengan membaca Fatihah, hanya dengan membaca doa-doa tertentu, akhirnya tanpa menggunakan pil-pil, tanpa menggunakan obat herbal, itu akhirnya bisa sehat. Semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah melalui khutbah ini mari kita bisa terus merenung bahwa diri kita itu adalah makhluk yang sangat lemah. Yang kuat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah itu mencabut kekuatan daripada kita, maka kita tidak akan bisa mempunyai apapun. Sehingga dengan demikian kekuatan, kekayaan semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh merasa dirinya paling hebat, karena semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang selalu menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat kita untuk meminta segala sesuatu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallu 'ala nabiyyikum wa nabiyyir rahmah. الرحمة المهدى المجلد في كتابه الكريم فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان فرض الله عن بعد بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.